Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ethical Hacking yang beranggotakan pertama Alfani Safi Nasution, yaitu saya sendiri, kemudian Muhammad Raufik, kemudian ada Mbak Sri Suryaningsih, dan terakhir Wiranto. Next. Di sini kita membahas tentang sniffing. Ya, sniffing adalah proses pemantauan dan pengambilan paket data yang melalui jaringan tertentu menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras. Ada 2 jenis sniffing, yaitu pasif dan aktif. Sniffing pasif adalah mengacu pada sniffing pada jaringan berbasis hub, sedangkan sniffing aktif mengacu pada sniffing pada jaringan berbasis saklar. Kemudian sniffing dilakukan untuk mengumpulkan informasi dasar dari target dan jaringannya. Ini membantu menemukan kerentanan dan memilih eksploitasi untuk diserang. Ini menentukan informasi jaringan, informasi sistem, informasi kata sandi, dan informasi organisasi. Kemudian selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Wiranto. Oke, selanjutnya yaitu analyzing atau using Captcha Network Analyzer. Captcha Network Analyzer adalah menganalisis jaringan internet yang mudah digunakan, misal paket sniffer atau menganalisis protokol untuk pemantauan dan pemecah masalah jaringan. Next. Ada Captcha. Captcha adalah aplikasi penganalisis jaringan portable untuk LAN, WLAN yang melakukan kemampuan menangkap paket secara real time, pemantauan jaringan 24/7, analisis protokol tingkat lanjut, pengodaan paket yang mendalam, dan diagnosis ahli otomatis. Ini selangkah lebih maju dari sniffing dengan menganalisis paket jaringan secara intuitif dan menghasilkan informasi yang berarti. Administrator jaringan dapat menggunakan tampilan jendela tingkat tinggi Captcha yang komprehensif untuk memantau seluruh jaringan. Untuk mendapatkan wawasan singkat tentang administrator jaringan atau insinyur jaringan yang memungkinkan penentuan dan penyelesaian masalah aplikasi dengan cepat. Selanjutnya praktiknya akan dijelaskan oleh Muhammad Raufik. Silakan Raufik. Yang Captcha 11. Jadi di sini kan kita pertama ini bisa melihat nih. Kita masuk ke aplikasi Captcha 11. Ini kita pakai yang ini. Ini ada kita masuk. Ini di capture-nya ini muncul beberapa jenis atau adapter. Di sini ada Microsoft VirtualBox, di situ ada Ethernet, ada WiFi. Nah, di sini kita akan memakai yang WiFi. Kita klik start dulu. Ini lagi dimulai ya, teman-teman. Nah, pertama ketika kita masuk ke start tersebut, maka akan muncul seperti analisis atau seperti berupa diagram. Kita bisa melihat ya di sini untuk trafiknya itu keluarnya berapa, penggunaan aplikasi SSL-nya atau HTTP-nya yang terguna berapa. Habis itu di sini IP-nya ini dari range berapa sampai berapa, nanti bisa muncul semua. Terus yang kedua kita masuk ke Snap. Nah, di sini kita bisa melihat nih jenis-jenisnya semuanya, ada traffic, ada paket datanya, mungkin beratnya dari berapa sampai berapa, ini muncul semua di sini. Kita lihat ada address, protokol, TCP, DNS, dan lain-lain. Kita ke tahap selanjutnya ya, ke protokol. Nah, di protokol ini kita bisa melihat nih statistik dari penggunaan kita. Dan di sini akan muncul nih paketnya, habis itu DBS, PPS, baiknya, dan presentase dari jumlah paketnya.
Ini paket contohnya ini ada apa namanya di lokal. Di lokal ini kita masuk ke dalam IP 192.168.18.60. Nah, di sini ada berapa paket? Ada 10.000 paket. Besarnya berapa? Besar penerimanya ada 1,2 MB. Di situ paket yang apa namanya kita terima itu ada berapa besar, untuk paket yang disampaikan juga ada berapa. Nah, ini dalam arti ini bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Di sini kita masuk ke make endpoint. Nah, di make endpoint ini kita bisa melihat nih semuanya yang terhubung sama jaringan kita. Kita bisa melihat ada IP kita, ada beberapa IP lain-lain, ada jaringan lokal. Habis itu di sini ini kita bisa melihat secara detail. Saya tunjukkan ini di bawah ini. Habis itu ada IP endpoint. Jadi IP endpoint ini kayak apa ya, memunculkan semua apa namanya lokasi atau memunculkan semua yang tampil di dalam monitor kita, semua IP yang ada. Kita bisa melihat ini ada IP lokalnya yang terhubung sama jaringan kita, ada beberapa IP. Di situ ada market conversation. Ini istilahnya itu kalau yang saya cari market conversation itu jadi ini kayak antara percakapan yang dilakukan. Jadi isinya seperti ini ketika kita buka di dalam net conversation. Kita melihat banyak sekali ya percakapan yang dilakukan dari komputer ini. Banyak sekali, setiap setiap detik itu update terus, real time lah istilahnya. Kita bisa melihat secara terus menerus, kita bisa memantau secara terus menerus. Nah, kita exit. Terus di sini ada IP conversation itu antara IP yang kita miliki ini itu lagi berhubungan atau lagi mengirimkan pesan, istilahnya itu kayak percakapan sama siapa. Nah, coba kita buka yang ini. Oh, ini ada berapa? Nah, jadi percakapan yang di sini nih, nah ini contoh yang bisa kebuka antara paket yang dikirimkan dari IP 192.168.18.60 ke IP 239.255.255.250. Ini merupakan percakapannya. Ini ada portnya, kita tuju berapa, habis itu ada payloadnya juga di sini. Kita bisa melihat jenis protokolnya ada SSID, dan destinasinya ini kita masih memakai yang lokal. Terus ada TCP conversation. Nah, TCP conversation ini kita bisa melihat TCP-nya kita ini lagi berhubungan sama siapa. Oh, ternyata TCP kita ini lagi berhubungan sama paket ini, dan paket ini. Kita melihatnya. Coba kita membuka salah satu yang bisa yang port ini. Nah, ini contohnya di dalam paket TCP. Kita melihat banyak. Di sini ada beberapa data yang istilahnya itu update terus menerus. Di sininya juga ada statistik yang berjalan terus. Di sini jenis perangkatnya ada HTTPS. Habis itu di sini akan digambarkan diagram. Diagramnya itu akan muncul. Diagramnya akan muncul. Setelah itu kita masuk ke UDP conversation. Jadi UDP itu hampir sama kayak TCP ya.
kita dapat menampilkan beberapa macam paket yang tadi misalkan terkirim, atau kita dapat menampilkan paket yang masuk. Kita melihatkan saja ini jenis protokolnya. Di sini kita bisa melihat juga ada SSBT, DHCP, DNS, dan lain-lain. Di sini port yang digunakan apa? Oh, ternyata portnya di sini port 80, port 443, ada port 445. Terus di sini ini matrik. Nah, matrik ini itu merupakan hasil full analisis dari semuanya yang berada di dalam satu jaringan kita. Kita bisa melihat dari merchant conversation itu seperti apa full analisisnya. Habis itu di sini IP conversation kita bisa melihat, oh ternyata IP ini lagi berhubungan sama IP ini. Oh, IP ini lagi berhubungan sama IP ini, dan lain-lain. Nah, terus ini jenis paketnya. Paket yang yang terkirim ini banyak banget. Nah, ini kita bisa melihat dari source ini, destinasinya itu misalkan ke sini. Yang mana ini paketnya ini selalu update terus menerus ya teman-teman. Jadi istilahnya itu setiap detik itu secara real time paketnya akan update terus menerus. Nah, ini terakhir. Masih ada log. Jadi ini kita memakai Colosav. Ini istilahnya itu aplikasi yang sekarang online ini yang kita sedang pakai. Dan yang terakhir ini ada repo. Nah, adapun repo ini ketika kita ingin membukanya ini kita harus membeli, dalam arti ya kita harus mengupdate dulu dengan cara kita membayar. Kalau kesimpulan dari semuanya ini itu, dengan kita memakai aplikasi ini, aplikasi Colosav ini, kita dapat menampilkan atau kita dapat melihat semua paket yang masuk, paket yang keluar secara terperinci, mulai dari IP-nya, mulai dari IP istilahnya itu IP percakapan dari source ini ke source ini, melihat MAC address-nya berapa, dan lain-lain. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.